Suatu hari di pusat kota Seoul, seorang mucikari bernama Han-gi tak sengaja bertemu dengan anak kuliahan yang cantik jelita. Baru pertama matanya melihat gadis ini, Han-gi langsung jatuh cinta pada pandang pertama. Han-gi mencoba mendekati dengan duduk di sebelah gadis tersebut yang tampak menunggu pacarnya. Gadis bernama Sunhwa ini tentu merasa takut dengan Han-gi, apalagi jika dilihat dari penampilannya. Benar saja, tak lama saat pacar Sunhwa datang dan mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Han-gi langsung nyosor mencium bibir Sunhwa di depan umum. Kejadian itu membuat Sunhwa merasa dilecehkan. Ia menuntut maaf dari Han-gi, namun Han-gi hanya diam saja dan ingin berlalu pergi. Karena kejadian tadi sudah membuat orang berkerumun di antaranya para tentara, membuat para tentara itu juga geram karena Han-gi tidak mau meminta maaf. Akhirnya adu jotos antara tentara dan Han-gi terjadi. Han-gi babak belur dan dipaksa untuk meminta maaf. Lagi-lagi ia hanya diam saja dan membuat Sunhwa makin emosi hingga meludahi wajah Han-gi. 어딜 가? 사과해. Setibanya Han-gi di ruangannya, ia langsung meluapkan emosinya hingga kaca di ruangannya pecah hanya dalam sekali pukulan. Keesokannya, Han-gi kembali ke tempat yang sama. Begitupun hari esoknya dan seterusnya hingga Han-gi kembali bertemu dengan Sunhwa bersama kekasihnya. Han-gi lalu mengikuti sepasang kekasih ini, mulai dari makan bareng, shopping, hingga jalan-jalan sampai malam hari. Ternyata usut punya usut, Han-gi tengah menyusun suatu rencana. Bersama dua anak buahnya pada esok harinya di sebuah perpustakaan, Han-gi menjebak Sunhwa. Mastu sengaja meninggalkan sebuah dompet di dekat Sunhwa yang tengah melihat buku seni. Sunhwa yang tertarik dengan sebuah gambar di buku itu diam-diam merobeknya. Lalu sesuai umpan, dompet yang ditinggalkan Mastu dibawa oleh Sunhwa dan diambil uangnya secara diam-diam di toilet. Namun, seorang pria gendut tiba-tiba mengejar Sunhwa dan menuduh Sunhwa mencuri uang di dompetnya serta bekerja sama dengan Mastu. Sunhwa tentu mengelak dan membela diri. Namun tetap saja pria gendut ini ingin agar Sunhwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ke kantor polisi. Sunhwa tidak mau ke kantor polisi dan ingin membayar saja sebagai gantinya. Karena tidak memiliki uang sebesar $10.000, Sunhwa dibawa ke lintah darat yang dapat meminjaminya uang $10.000. Namun sesuai kontrak, jika Sunhwa tidak bisa membayar hutangnya, maka tubuh dan wajah Sunhwa lah yang menjadi jaminan, alias juldir, jual diri. Di sisi lain, tampak suasana rumah bordil yang ramai berdiri di depannya para wanita yang menjajakan tubuh mereka. Terlihat juga seorang kepala polisi yang begitu dijamu. Ada juga pria yang rusuh karena memukuli wanita di rumah bordil tersebut. Ya, beginilah hiruk-pikuk dunia malam. Sesuai perkiraan, Sunhwa tidak bisa membayar hutangnya pada lintah darat dan kini ia berujung ke rumah bordil. Sebenarnya pertama kali masuk ke dalam tempat tersebut, Sunhwa diperlakukan baik. Namun karena dirinya yang ketus justru membuat Sunhwa mendapat perlakuan kasar dari Mbak Rara. Oke, Mbak Rara ini semacam orang yang memimpin rumah bordil tersebut guys. Jadi dialah yang mengkoordinasi para kupu-kupu malam untuk menjual dirinya. 아저씨, 용서해주세요. 정말 소매치긴 아니에요. Setelah berkenalan, Mbak Rara membawa Sunhwa memilih pakaian yang menggoda. Ketika sudah menemukan baju yang cocok, Sunhwa pun mulai dipajang agar menarik minat kaum lelaki. Jika para wanita di sana semangat menggoda lelaki yang lewat, maka berbeda pula lah dengan Sunhwa yang hanya duduk merenungi nasibnya yang kini begitu suram. Diam-diam, Han-gi selalu mengawasi gerak-gerik Sunhwa. Ketika Sunhwa ingin digunakan oleh seorang pria, Han-gi pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang bisa melihat Sunhwa dari balik kaca satu arah atau kaca tembus pandang tanpa ketahuan atau terlihat oleh Sunhwa. Melihat Sunhwa merengek dan menangis karena dipaksa, Han-gi pun menelpon Maskul agar mengusir pria yang ingin menggunakan Sunhwa. Setelahnya, Sunhwa meminta tolong pada Mbak Rara. Ia yang masih virgin ingin melakukan hal itu untuk pertama kalinya dengan sang pacar karena ia sangat menyukai pacarnya. Akhirnya permintaan Sunhwa dituruti. Di tepi danau di dalam mobil, Sunhwa dibiarkan berdua bersama kekasihnya. Tapi dari kejauhan masih dipantau oleh Han-gi dan anak buahnya. Namun hanya berselang beberapa menit saja, Sunhwa dan kekasihnya sudah kembali dipisahkan. 많이 좋아하는 남자친구가 있어요.
Esok malamnya, ternyata Sunhwa masih belum mau melayani pelanggan. Tapi sang pelanggan terus memaksanya hingga Sunhwa tak bisa melawan dan hanya bisa menangis. Han-gi yang melihat Sunhwa terus-menerus menangis kemudian menemui Mbak Rara bersama anak buahnya dengan maksud dan tujuan agar Sunhwa berhenti melayani. Namun Mbak Rara tidak mengizinkan hal tersebut. Akhirnya Han-gi kembali ke ruangannya dan hanya bisa menyaksikan Sunhwa menangis tersiksa. Tapi tentu saja Han-gi tidak akan berdiam diri seperti ini. Melihat cinta pandang pertamanya disentuh oleh pria lain, setelah bermain baseball, Han-gi yang melihat pria tadi lewat langsung menghajarnya hingga tewas. Keesokannya saat hari tengah hujan, Han-gi yang sedang duduk-duduk bersama Mas Tu dan Mas Kul, tiba-tiba Mas Kul memuji Sunhwa yang kian cantik. Ia juga menyebut sangat ingin berpacaran dengan anak kuliahan seperti Sunhwa. Seketika wajah Han-gi berubah. Ia lalu mengambil buku seni yang sempat dibaca Sunhwa ketika di perpustakaan dan kini memberikannya pada Sunhwa. Sunhwa bingung lalu membawanya ke kamar. Han-gi kembali memantau melalui ruangannya. Betapa terkejutnya Han-gi melihat Mas Kul masuk dan menggunakan Sunhwa. Setelah mereka berhubungan, Mas Kul mengatakan kalau ia merasa bertanggung jawab membuat Sunhwa seperti ini. Sunhwa bingung dengan perkataan Mas Kul yang berputar-putar. Mas Kul akhirnya keceplosan menceritakan kejadian saat Sunhwa beberapa waktu lalu meludahi Han-gi. Namun, ia tidak menjelaskannya. Setelah Mas Kul pergi dan Sunhwa melihat buku seninya, barulah Sunhwa mengerti kalau orang yang membuatnya menjadi kupu-kupu malam seperti ini tak lain Han-gi karena sakit hati akibat diludahinya. Segera Sunhwa pun menyusul Han-gi, memukulinya dan menamparnya. Mas Kul yang melihat perkelahian itu seketika ketakutan. Benar saja, malamnya Mas Kul dan Mas Tuk hampir dihajar oleh Han-gi. Beruntung Han-gi meluapkan emosinya dengan merusak jendelanya. Sunhwa sendiri mengemasi pakaiannya dan ingin pergi dari sana. Namun lagi-lagi ia dicegah oleh Mbak Rara yang berhasil mengintimidasinya. Meski ujung-ujungnya Mbak Rara kembali menenangkannya, tapi Sunhwa tidak bisa menghilangkan rasa sedihnya hingga kembali menangis sampai ia tertidur. Ketika tidur itulah Han-gi ingin sekali merasakan tubuh Sunhwa. Namun Han-gi tidak berani menyentuhnya dan melampiaskan nafsunya pada wanita lain. Keesokan malamnya, tampak Sunhwa mulai berdamai dengan keadaan. Tanpa ditegur oleh Mbak Rara, Sunhwa pun bersiap menjajakan dirinya. Tampak ia sangat kesal karena paku di kamarnya bengkok hingga tak bisa menggantung bajunya. Han-gi kembali menyaksikan gadis pujaannya itu merenung di depan cermin dengan begitu pilunya. Ia yang sangat ingin mengasihi Sunhwa hanya bisa mencium Sunhwa dari balik cermin. Masalah baru pun muncul. Mas Tuk dan Mas Kul ketahuan merekam aktivitas dalam kamar bordil secara diam-diam untuk dijual agar menghasilkan uang. Mbak Rara dan Han-gi selaku mucikari dan pemilik rumah bordil tersebut sangat marah dan menghajar habis-habisan Mas Tuk dan Mas Kul yang bertindak tidak manusiawi dan tidak beretika. Bagaimanapun harga diri dan privasi wanita yang bekerja di rumah bordil tersebut harus dijaga. Barulah Mas Kul menceritakan kalau mereka melakukan itu untuk mendapatkan uang tambahan biaya operasi kanker hati yang diderita ayah Mas Tuk. Mendengar itu, Han-gi langsung menemui Mas Tuk, meminta maaf serta menolong keuangannya. Kembali ke rumah bordil, pesona cantik Sunhwa memikat para lelaki bahkan pelanggan rekannya yang lain. Sampai-sampai karena Sunhwa selalu memikat pelanggan rekan-rekannya, ia mendapat perundungan. Sunhwa pun hanya bisa menangis. Malam itu juga tiba-tiba Mas Kul mendatangi Han-gi dan mengungkapkan kalau ia sangat menyukai Sunhwa bahkan berencana menikahinya. Setelahnya Mas Kul menemui Sunhwa dan mengungkapkan ketulusan serta keseriusannya. Sunhwa menggunakan kesempatan ini. Ia meminta pada Mas Kul untuk membantunya pergi dari tempat itu. Tanpa mereka ketahui, Han-gi mendengar rencana itu dari ruang rahasianya. Benar saja, esok paginya saat masih pagi-pagi buta, Mas Kul membantu Sunhwa kabur dan mencegah Mas Tuk menangkapnya. Namun tentu saja meskipun sudah berhasil keluar dari tempat terlarang itu, pada malam harinya Sunhwa kembali dijemput paksa Han-gi yang ternyata dari tadi sudah mengikutinya. Han-gi membawa Sunhwa ke sebuah pantai untuk menghibur kesedihan hatinya. Di sana, Sunhwa melihat seorang wanita menenggelamkan diri ke pantai, tapi anehnya Han-gi tidak melihatnya. Tak hanya itu, ia juga menemukan sobekan foto milik wanita tadi dan menyimpannya. Ketika ada kesempatan, Sunhwa berusaha melukai Han-gi agar ia bisa kembali kabur. Tapi tenaga Han-gi yang kuat membuat Sunhwa tidak bisa berkutik.
Ketika Sunhwa sudah kembali ke kamar bordirnya, ia menyusun sobekan foto tersebut dan nampaklah di foto itu sang wanita bersama seorang pria. Hanya saja foto itu tidak lengkap di bagian wajah hingga Sunhwa tidak tahu seperti apa wajah wanita tadi dan lelaki yang ada di foto tersebut. Malamnya, Hangi dan anak buahnya minum-minum. Ia mendapat kabar baik dari Mastu kalau ayahnya selamat dan berhasil melakukan operasi kanker hati berkat Hangi. Namun ada kabar buruk karena musuh Hangi yakni Dalsu sebentar lagi akan keluar dari penjara. Mastu khawatir Dalsu akan berulah. Setelahnya, dalam keadaan mabuk, Hangi menarik Sunhwa ke kamarnya. Namun bukannya meniduri Sunhwa, Hangi hanya tidur di sisi Sunhwa sambil menciumi tangan Sunhwa. Saat terbangun, ia terkejut karena Sunhwa tidur dalam posisi duduk. Tak ingin membangunkannya, Hangi lalu beralih memperbaiki paku yang bengkok agar Sunhwa bisa menggantung pakaiannya. Malam selanjutnya, Dalsu musuh Hangi tiba-tiba datang dan ingin menggunakan Sunhwa. Dengan cepat, Mastu menyusul Dalsu dan meminta Dalsu pergi dari sana. Dalsu yang tidak terima menghajar Mastu. Hangi pun turut menjadi korban karena dipukul batu oleh anak buahnya Mastu. Perkelahian maut tidak dapat terelakkan. Hanya dengan sebuah kertas, Hangi bisa menewaskan anak buah Dalsu yang telah memukulinya. Hal itu otomatis langsung membuat Dalsu pergi karena ketakutan. Seiring berjalannya waktu, Sunhwa mulai terbiasa dan menikmati pekerjaannya. Ia juga tampak sudah berhubungan baik dengan rekan kerjanya. Di malam hari, saat semua kupu-kupu malam sedang menunggu pelanggan masing-masing di teras rumah bordil, dan Hangi yang ingin menemui Sunhwa, tiba-tiba seorang pria yang membawa potongan kaca menusukkan kacanya ke perut Hangi. Kejadian itu tepat di hadapan Sunhwa yang langsung membuatnya syok. Mastu dan Maskul yang melihat dari dalam mobil segera melarikannya ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, tampak Hangi sudah sembuh dan sudah kembali pulang. Anak buahnya yang melihat kondisi Hangi merasa dendam dan ingin melakukan sesuatu, terutama Mastu yang begitu tidak terima. Saat Dalsu datang kembali, Mastu sudah menyiapkan pisau dan langsung menghabisi Dalsu saat tertidur. Aksi Mastu sayangnya diketahui oleh Hangi. Mastu pun mengatakan kalau ia tidak akan dihukum mati karena membunuh Dalsu. Jadi Hangi tak perlu mencemaskannya. Sementara Hangi sendiri setelah rentetan peristiwa perkelahian maupun pembunuhan yang telah ia lakukan, sudah dipastikan Hangi akan segera dihukum mati. Benar saja, beberapa waktu kemudian Hangi diringkus polisi dan mendekam di penjara. Sunhwa yang mendengar desas-desus Hangi akan dihukum mati merasa sangat sakit hati. Ditemani Mastu, Sunhwa menemui Hangi dan langsung meluapkan amarahnya. Hangi yang telah membuat hidupnya hancur tidak boleh menebus dosanya dengan kematian. Hangi harus hidup menderita seperti dirinya. Esok malamnya, Mastuk menghajar seorang pelanggan hingga tewas dan kini ia ikut mendekam di penjara. Mastuk melakukan ini demi bisa menemui Hangi dan menyelamatkannya agar kabur dari hukuman mati. Ya, pengorbanan Mastuk yang setia ini tak lain karena Hangi telah menyelamatkan nyawa ayahnya dulu. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya eksekusi mati Hangi. Agar Hangi bisa bebas, Mastuk membuat keributan di lapasnya, memancing penjaga lapas dan menguncinya di dalam lapas. Ia juga menghajar Hangi agar Hangi dapat keringanan hukuman. Hari-hari berlalu, tampak Sunhwa tidak berselera jual diri semenjak kepergian Hangi. Ia bahkan berani mengusir pelanggannya. Namun mendengar Mbak Rara mengatakan kalau hari itu Hangi keluar penjara, hatinya tiba-tiba sedikit tenang. Hangi pun menyalakan korek agar Sunhwa tahu di balik kaca tembus pandang di kamarnya ada Hangi yang selalu melihatnya. Mereka berdua akhirnya bertemu dan Sunhwa hanya bisa memukuli Hangi, bentuk perasaannya yang kini campur aduk. Hangi pun memberikan pelukannya untuk menenangkan Sunhwa. Esoknya Hangi membebaskan Sunhwa. Di tempat pertama kali ia melihat Sunhwa, di situ jugalah tempat perpisahan mereka. Sunhwa tak bisa berbohong kalau sebenarnya hatinya mulai goyah dan menaruh rasa pada Hangi yang selama ini ia bahkan tak pernah menyentuhnya, justru melindunginya. Sunhwa menangis dan pergi sambil menatap Hangi. Setelah kepergian Sunhwa, Maskul yang juga menyimpan perasaan pada wanita tersebut tidak terima karena Sunhwa telah pergi dan marah pada Hangi. Ia menyalahkan Hangi atas semua yang telah terjadi. Saat di rumah bordil, Maskul yang mabuk menjelekkan Hangi hingga mereka akhirnya berkelahi. Tidak ada satupun orang di sana yang bisa menghentikan perkelahian itu.
Bahkan dalam kondisi mereka berdua sudah lemah, Maskul sempoyongan mendatangi Han-gi di tepi sungai dan menusuknya hingga sekarat. Dalam kondisi sekarat inilah, Han-gi malah melindungi Maskul dengan mengubur pisau yang digunakan untuk menusuknya. Tak berselang lama, seolah keajaiban, Han-gi sadar dan selamat dari maut. Ia lalu membeli baju baru karena bajunya telah penuh darah. Di sisi lain, Sunhwa telah berada di pantai di awal scene tadi. Saat bermain pasir, ia menemukan kepingan foto yang selama ini ia cari. Sunhwa pun segera melengkapi foto yang ia kumpulkan. Betapa terkejutnya Sunhwa karena di foto itu dirinya bersama Han-gi. Seolah foto itu menjadi gambaran sebuah takdir dari masa depan. Di jalan, Sunhwa melihat dress cantik dan memutuskan membelinya. Persis seperti di foto, Sunhwa dan Han-gi kembali bertemu di pantai. Mereka berdua duduk bersama dengan pose yang sama persis seperti di foto. Di akhir film, Han-gi dan Sunhwa menjalankan bisnis rumah bordil keliling. Bermodalkan mobil pick-up yang disulap seperti kamar, Han-gi menjajakan Sunhwa keliling mencari para pelanggannya. Film pun ditutup dengan Han-gi dan Sunhwa yang duduk berdua berbagi rokok di tepi pantai. Yap, dengan begitu film pun tamat. Bad Guy adalah sebuah film berdurasi 1 jam 40 menit yang rilis pada tahun 2000-an, yakni tepatnya tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Kim Ki-duk, seorang sutradara terkenal yang juga menggarap film Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring. Bad Guy merupakan salah satu karya Kim Ki-duk yang menampilkan sebuah kisah cinta aneh dan twist antar kedua karakternya. Bertemu dalam kondisi yang tidak normal, cara berinteraksi yang tidak biasa yaitu tidak pernah ngobrol. Hanya Han-gi yang selalu mengawasi Sunhwa lewat cermin tembus pandang dan akan melindunginya ketika mendapat klien yang kurang waras. Dua karakter dalam film ini juga tidak pernah saling mengungkapkan kata-kata cinta maupun menunjukkan sisi romantisme. Mulai dari awal film hingga akhir film yang bisa kita lihat dan rasakan kalau dua karakter ini sudah saling mencintai. Bad Guy bergenre action misteri dewasa yang menyorot aktivitas kehidupan pinggiran Korea Selatan. Mungkin penggambarannya diambil dari realitas pada tahun itu ya guys. Tanpa obrolan dan kata-kata, penonton sudah bisa menangkap dan merasakan ketertarikan antar keduanya yang semakin erat dari hari ke hari. Berawal dari sebuah benci yang begitu besar dari dalam diri Sunhwa, hatinya ternyata luluh juga oleh Han-gi. Satu hal yang bisa menjawab rasa penasaran kalian mengapa Han-gi tidak pernah bicara, coba deh kalian perhatikan dengan teliti di leher Han-gi terdapat sebuah bekas sayatan yang cukup panjang. Dan saat scene berkelahi dengan Maskul, Han-gi mengeluarkan suaranya yang ternyata pelafalannya tidak jelas. Dengan begitu dapat disimpulkan Han-gi tidak pernah berbicara karena pita suaranya telah rusak. Namun karena tak pernah bersuara itulah, Han-gi justru menjadi karakter yang menarik dan menjadi segudang tanya di benak penontonnya. Tak heran film ini masuk dalam jajaran 200 film dewasa terbaik versi IMDb. Tak hanya itu, film ini juga meraih beberapa penghargaan, diantaranya memenangkan Grand Prix dalam ajang Fukuoka Asian Film Festival tahun 2002, Grand Bell Award dalam ajang Grand Bell Awards tahun 2003, serta banyak piala dan nominasi lainnya. Film yang diperankan oleh Joo Jae-hyun dan Suwon sebagai bintang utamanya ini tidak direkomendasikan ditonton oleh semua usia ya guys. Karena dalam film ini kalian akan menemukan banyak adegan-adegan dewasa yang cukup vulgar dan tentunya tidak boleh ditonton bersama keluarga dan anak. Tak hanya itu, saat menonton film ini kalian harus bersiap karena perasaan dan pikiran kalian akan dipenuhi kalimat-kalimat, "Loh, kok gini? Ih, kok gitu?" Yang pada intinya kalian pasti merasa aneh dengan filmnya. Dari segi cerita, film Bad Guy cukup menarik dan membuat terkesan penontonnya. Selain dieksekusi dengan tepat oleh aktor dan aktris yang memerankannya, tim produksi baik musik, penyuntingan gambar, pencahayaan, semuanya nampak bekerja sama dengan baik hingga tersajilah Bad Guy yang layak dinikmati. Unsur kelam dan suram kita rasakan tanpa berlebihan. Selain ceritanya, pelajaran yang dapat diambil dalam film ini juga banyak sekali. Mulai dari pentingnya menghargai orang lain, pentingnya tata krama, serta nasib yang kita tidak tahu membawa kita seperti apa. Tapi di balik cara kerja nasib yang membawa arah hidup kita, ada diri kita sendiri yang menjadi nahkodanya. Untuk itu, bawalah diri kita ke jalan kehidupan yang benar. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Bad Guy 7,1.
Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.